Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Air Afif. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Salam keren. Pasca putusan MK kemarin, kami ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU. Yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan adalah mengenai rencana bergabungnya partai-partai yang ada di koalisi perubahan atau merapatnya para partai-partai tersebut kepada penguasa selanjutnya Bapak Prabowo Gibran. Yang menarik adalah statement atau pendapat dari pengamat politik Adi Prayitno. Beliau juga salah satu dosen ya di UIN Jakarta, serta ada juga pendapat dari pakar hukum tata negara yaitu Rafli Harun. Mari kita simak pendapat mereka di salah satu acara setelah keputusan MK beberapa hari yang lalu. Check it out. Dan inbox saya, kok diskusinya menyeramkan betul katanya. Jangan pindahkan perdebatan MK ke debat di iNews malam ini katanya. Jadi karena debat iNews ini lebih bermutu daripada debat di MK. Di MK dibatasi kita. Ya, yang ingin saya katakan begini Bang Aiman, secara politik saya khawatir ini kan yang ramai hanya tim kuasa hukum yang saling tuding siapa yang salah dan benar. Nanti para politisi dan ketum-ketum partainya mendukung calon presiden dan wakil presiden yang dinilai menang dengan kecurangan untuk menjadi bagian dari koalisinya. Emang Anda yakin semuanya bakal koalisi? Nggak ada oposisi sama sekali? Tidak semua, minimal mayoritas lah itu ada kecenderungan ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Kalau membaca iman politik partai-partai yang kalah 1 dan 3, ada kecenderungan mereka juga punya intensi untuk menjadi bagian dari itu. Saya khawatir ngotot-ngototnya itu nggak ada gunanya. Dalam arti satu, bahwa perilaku politik kita nuduh soal kecurangan itu hanya di permukaan, karena bukan menjadi satu prinsip yang ada. Kalau 1 dan 3 meyakini hasil pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, haram hukumnya bagi mereka berkoalisi, Pak. Haram hukumnya bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Mestinya begitu. Problemnya adalah ketika ada tawaran untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran, iman politik mereka goyang-goyang, coba bayangkan. Jadi tuduhan kecurangan hanya ada di bibir. Rakyat itu dibodohi, diadu domba demi kepentingan mereka. Oleh karena itu kita hitung ini, partai pendukung 1 dan 3, kita hitung dari sekarang, kira-kira partai mana yang pertama kali akan menyatakan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Tapi Bung Adi, kalau saya Mas Aiman, ya, hakul yakin, kalau saya memang sejak awal tidak setuju dengan 1 dan 2, apapun yang ditawarkan, berapapun menteri yang ditawarkan, konsesi apapun yang ditawarkan, saya tolak. Karena ini adalah produk politik yang haram. Problemnya nggak begitu perilaku politik kita. Ini kan aneh jadinya secara Adi, umum. Ini nggak ya. perlu susah-susah. Nasdem itu sudah mau berkoalisi. Nah itu dia maksud saya. Partai-partai pengusung Anies, partai-partai pengusung Ganjar, secara perlahan sudah menyusun batu bata di mana mereka sudah bisa menjangkau dan bergabung dengan Prabowo. Tapi poinnya kan bukan itu. Apa yang kemudian dibahas, apa yang kemudian menjadi diskursus publik, tadi Bung Rocky mengatakan seperti itu seharusnya menjadi pelajaran luhur dan kemudian gerakan nurani untuk tidak sama-sama mengulang lagi di masa depan. Itu pelajaran paling penting. Kalau itu 1.000.000% saya setuju. Ya, jadi dissenting opinion ini bagi saya memang angin surga. Artinya apa? Pemilu di 2024 ini kan nggak bersih-bersih amat. Tapi yang saya khawatirkan di 2029, siapa yang menjamin bahwa tidak akan ada kecurangan? Dan kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu malam ini ada diskusi. Makanya saya khawatir ya, yang nuduh curang itu karena mereka tidak punya akses terhadap kecurangan. Betul. Itu yang khawatirkan. Yang menuduh curang itu karena tidak mampu dan tidak punya akses terhadap pengakuan kecurangan. Semua akan sama melakukan kecurangan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau mau saya contohkan, apakah ada garansinya kalau 1 dan 3 punya akses untuk melakukan kecurangan tidak akan melakukan kecurangan? Enggak ada jaminan, Pak. Bung Sira, enggak ada jaminan. Salah logika itu. Begini Bang, begini. Ini bukan soal MK ya. Coba saya cek, tunjukkan ke saya siapa partai politik yang nuduh curang itu yang tidak setuju ambang batas presiden 20%. Itu mengkriminalisasi kok. Nasdem setuju, PKB setuju, PKS setuju. Mereka lah yang setuju dengan ambang batas parlemen, ambang batas presiden 20%. Efeknya apa? Tidak semua orang gampang bisa ikut. Apa kaitannya kecurangan dengan ambang batas 20%? Itu apanya apa? Ini teriak karena kepentingannya aja ternodai. Mereka itu teriak curang karena mereka tidak bisa curang.
Nggak, Itu yang Itu sering yang saya dibantah khawatirkan. kepada Gini, Anda saya bahwa perlu Itu yang saya jawab dulu ya. khawatirkan. Jadi Saya gini. jawab dulu. Makanya Gini, saya jawab. tak ada garansi kalau mereka punya Bentar, akses Bung untuk Refli, melakukan kecurangan, tidak akan melakukan Enggak, kecurangan. gini saya jawab memang ya. Saya setuju dengan beliau ini. Memang apa yang namanya ujian itu adalah ketika kita sedang berkuasa. Ketika kita sedang punya akses. Tapi tidak semua orang berpikir demikian, ya kan? Ada juga orang yang karena memang ingin berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis. Saya terus terang saja mengatakan ya, saya udah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu. Tapi kita kan tidak bisa misalnya melarang Anies mau gabung, Caimin mau gabung, Nasdem mau gabung. Tapi Karena Refli saya- mau gabung pasti ditolak Pasti ditolak. oleh Refli Saya sendiri. nggak bisa begitu, Kan, Bang. sebentar dulu. Bang Refli nggak bisa begitu. Sebentar. Harus dibilang ke Muhaimin, bilang garis tolak itu. Tolak untuk berkoalisi. Saya akan sampai sana. Nah, untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Termasuk ketiga partai pengusungnya juga, Pak. Sebentar dulu. Bilang haram hukumnya berkoalisi. Tunggu sebentar, Nah. bagaimana kemudian dengan logika bahwa membangun bangsa butuh rakyat banyak, butuh politik yang guyup, Iya. butuh demokrasi yang sejuk, gimana? Ya itu kan Prabowo yang mikir. Kalau kita menang, pengen semua tidak ada oposisi. Kayak Jokowi kan juga begitu. Padahal yang namanya oposisi vitamin. Coba bayangkan negara ini. Kalau tidak ada Rocky Gerung, hambar hidup kita ya kan? Nah, kita udah dengar tadi langsung bahwa ternyata sangat jelas sekali apa yang diucapkan oleh Adi Prayitno itu bahwa haram bagi partai koalisi perubahan bergabung ke Prabowo. Itu menggambarkan seakan-akan ada ketidakpekaan para elit partai yang berada di koalisi perubahan terhadap kekecewaan rakyat atau pendukungnya yang masih dan meyakini adanya kecurangan di Pilpres 2024. Dan sebenarnya memang terbukti kecurangan tersebut dengan adanya dissenting opinion kan dari ketiga hakim MK. Dan di kesempatan yang sama juga dan di acara yang sama pun dipertegas oleh Rafli Harun bahwa bila Anies ataupun Muhaimin bergabung ke Prabowo maka dianggap sebagai pengkhianat. Kemudian beberapa hari setelah memberikan pendapat bahwa haram hukumnya bagi koalisi perubahan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo, Adi Prayitno pun menjelaskan maksud dari ucapannya tersebut, yaitu agar harapannya ke depannya demokrasi di Indonesia bisa berjalan lebih sehat. Itu yang dikhawatirkan, agar adanya komposisi oposisi yang mengimbangi koalisi pemerintahan yang ada. Kita simak. Saya kira kalau kita melihat kecenderungan sampai hari ini, ada dua partai politik yang secara tegas ingin membangun kerjasama politik dengan Prabowo Gibran ya. Pertama PKB 2 hari yang lalu, dan kemudian hari ini Nasdem dengan Pak Surya Paloh yang secara tegas menurut saya declare bahwa pilihan bergabung dengan Prabowo adalah pilihan Surya Paloh dan pilihan Nasdem. Saya kira ini menjadi angin yang kemudian bisa ditafsirkan bahwa kedua partai ini sangat mungkin nanti akan menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran. Meski beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya mengeluarkan fakta politik yang saya selalu mengatakan mestinya partai-partai yang kalah dalam Pilpres ini haram hukumnya bergabung dengan pemenang. Karena memang narasi yang dibangun oleh kubu 1 dan 3 ini adalah hasil Pilpres ini curang, penuh dengan intimidasi, mobilisasi bansos. Ini kok tiba-tiba iman politiknya berubah secara seketika. Ini kan menurut saya tidak elok dipandang oleh mata sebenarnya. Betapa elit ini menggunakan instrumen dan tuduhan kecurangan itu hanya sebatas pemantik isu yang kemudian itu sebagai alat untuk memobilisasi dukungan. Padahal kalau mau jujur visi misi kepentingan politiknya 1 dan 3 itu masih belum klop secara umum. 8 agenda perubahan misalnya yang diberikan oleh PKB ini kan menjadi satu sinyalmen bahwa PKB ini kan rasa-rasanya masih belum menerima betul kekalahan Pilpres di 2024. Ada nggak Mbak dalam 8 agenda itu misalnya tolak IKN misalnya, tidak mau pindah ibu kota, sesuatu yang beberapa waktu yang lalu kita dengarkan dalam perdebatannya. Tapi Silvia satu hal, kenapa ini terjadi dalam kita? 2 hal faktornya dari segi elit ya, dulu SBY, dulu Jokowi, dan hari ini mungkin Pak Prabowo. Ada
budaya politik elit yang memang ada kecenderungan bahwa politik itu sekadarnya pasca pilpres saling berangkulan. Itu yang disebut dengan politik gotong royong. Dalam studi politik Islam ini yang disebut dengan islah politik. Ada dalam istilah politik kontemporer disebut dengan rekonsiliasi politik ya. Tapi apapun judulnya, di antara elit ini dari dulu berkawan, saling bersaing, sekalipun beda partai. Mereka ini sebagai upaya untuk memunculkan tokoh-tokoh dari berbagai sumber. Yang kedua memang tak bisa dipungkiri dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim ada yang disebut dengan satu kutukan minority presiden. Jadi siapapun yang terpilih dalam pilpres kita itu rata-rata dia menjadi presiden yang minoritas. Pilpres dia menang tapi pilegnya dia minoritas. Parlemen dia dukungannya lemah. Itu terjadi pada SBY periode pertama, itu terjadi pada Jokowi periode yang pertama, dan ini terjadi Prabowo. Gabungan 4 partai politik, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN, ini hanya 42%. Ini tentu tidak kondusif, khawatir kepentingan politik di masa yang akan datang 5 tahun soal visi misi dan kebijakannya itu akan mendapatkan resistensi dan perlawanan dari parlemen. Inilah yang kemudian membuat ada istilah rangkulan, kerjasama yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan saya kira sesederhana itu saja politik kita. Jadi kalau Bang Adian ngomong apa sih rangkul-rangkulan, ya betul. Memang tidak ada kerusuhan dan huru-hara. Tapi kalau saya melihat secara umum, ini supaya kebijakan politik Prabowo dan Gibran 5 tahun nggak ada yang protes, sudah itu saja. Semua kebijakan politiknya itu disetujui, aman dan nyaman. Sehingga visi misi, keinginan, apa yang disampaikan selama dalam masa kampanye itu bisa diwujudkan secara tuntas tentang hilirisasi, makan gratis, tentang susu gratis, dan seterusnya. Supaya ini tidak terjadi seperti 2014 ketika Jokowi awal-awal jadi presiden. Hampir setahun setengah lamanya. Semua kebijakan politik dari Jokowi itu ditolak. Bahkan Undang-Undang MD3 itu direvisi. PDIP yang mestinya jadi ketua DPR saat itu karena pemenang pileg, itu kemudian diambil alih oleh Golkar. Betul nggak Bang? Betul kan? Inilah yang kemudian saya khawatir. Kenapa kemudian pertemuan antara elit itu terjadi? Jangan-jangan memang kerjasamanya bukan hanya di eksekutif, bukan soal menteri, tapi juga ada faktor lain. Misalnya soal komposisi di DPR, mungkin soal alat kelengkapan di parlemen, itu mungkin juga bagian dari bentuk kerjasama. Sehingga komunikasi antara elit itu bisa dilakukan. Pendapat Anda setelah mendengar mengenai penjelasan dari Mas Adi Prayitno, dan juga sepertinya inti dari semua yang terjadi sekarang, berharap semoga adanya komposisi yang seimbang antara oposisi dan rezim penguasa, agar kebijakan-kebijakan penguasa ke depannya dapat adanya balancing dan juga koreksi dari partai-partai oposisi yang jelas akan pro dengan rakyat. Karena sebenarnya oposisi ini juga adalah semacam vitamin ya, untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak pro rakyat. Saya kembalikan lagi kepada Anda, silahkan pendapat Anda kirim di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Ciao.